Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seorang panitia datang menghampiri gerai makanan. Bagian makanan akan ada briefing 15 menit lagi. Hanya mengatakan itu, lalu ia pindah dari satu gerai ke gerai yang lainnya. Pakai seragamnya, Mbak. Basma sudah memakai celemek putih bertuliskan Adiguna Group dan Grand Mall beserta logo besar perusahaan mereka, melingkarkan tanda pengenal di lehernya. Kay pun mengikuti apa yang dilakukan adiknya. Basma membantunya mengikatkan tali di pinggang. Lagi-lagi dia menahan nafasnya. Hari ini Mbak terlihat berbeda. Kenapa? Apa aku tambah cantik? Ucapnya girang sambil mengernyitkan dahi. Tidak, Kay cemberut. Kamu tetap cantik setiap hari. Sekarang Kay tertawa memukul bahu adiknya. Gombal sama Mbak sendiri. Seruan dari mikrofon di ujung ruangan membuat semua orang bergerak ke arah suara. Seorang laki-laki muda bicara untuk meminta staf makanan mendekatinya. Meminta untuk berdiri dengan rapi. Basma menghalau tubuh seorang laki-laki yang hendak menempel pada tubuh Kay. Mundur saja, Mbak. Kay akhirnya memilih mundur dari kerumunan karena kalau ia tetap berada di posisinya yang sekarang, ia hanya akan tenggelam di antara lautan manusia. Selamat sore semuanya, saya Aji Ardiansah dari Divisi Humas Grand Mall, mohon perhatiannya. Kerumunan saling berbisik, membuat sekumpulan manusia dewasa diam. Loh, itu kan Kak Aji. Kay terlihat sangat terkejut. Siapa Mbak? Mbak kenal? Tanya Basma sambil menundukkan kepala berbisik. Langganan somai Mbak di Central Park. Dia kembali meminta semua orang untuk diam. Kerumunan staf makanan satu persatu mulai mengunci mulut. Saat satu tidak ada yang bicara, maka semua ikut diam. Akhirnya tenang. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan menjelaskan bagaimana tugas staf makanan di sini ya. Seperti yang sudah disampaikan dalam surat kerjasama, bahwa pemilik gerai makanan hanya bertugas berada di gerai makanan dan yang akan menyajikan kepada para tamu adalah pelayan tersendiri. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak meninggalkan gerai dan berkeliling di sekitar ruangan. Para tamu akan mulai berdatangan mungkin nanti sekitar pukul 5. Acara akan dimulai jam 7 malam. Setelah acara utama, nanti tamu undangan akan dipersilakan mencicipi makanan yang ada di setiap gerai. Jadi sebelumnya hanya pelayan yang boleh masuk area makanan. Baiklah, semua sudah jelas kan? Semua sudah paham karena itu sudah tertulis di surat perjanjian. Kay melirik Basma. Ia menyuruh Basma menundukkan kepala. Mbak tidak tanda tangan surat perjanjian apapun dengan Kak Anjas. Mungkin karena kalian berteman, Mbak. Suara Aji Ardiansah kembali terdengar. Ini bukan pertama kalinya kalian bekerja sama dengan Adiguna Group, jadi semua pasti sudah paham bagaimana kami sangat menghargai kerja profesional dan semuanya. Jadi mohon kerjasamanya. Sekian, terima kasih. Semuanya bisa kembali melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda. Dia turun dari podium dan semua orang yang ada di hadapan Kay bubar dengan teratur menuju gerai makanan mereka masing-masing. Kay yang ingin menyapa, namun pria langganannya itu sudah menghilang entah kemana. Akhirnya dia dan Basma berjalan menuju gerai somainya. Mbak jadi merasa minder, Bas. Kenapa? Tadi kamu dengar sendiri kan, orang-orang ini profesional. Mereka sudah bekerja sama dengan Adiguna Group cukup lama. Basma mulai menghidupkan kompor, menyalakan api dengan ukuran kecil. Mbak juga profesional, sudah beberapa tahun mendedikasikan hidup berjualan somai. Kurang profesional apalagi coba. Ada-ada aja kamu.
Semua gerai sibuk dengan urusannya masing-masing hingga belum ada yang perlu untuk berbasa-basi saling bertegur sapa. Setelah beberapa jam melakukan persiapan, semua gerai sudah terlihat siap di posisinya. Silakan mengambil makan malam di luar. Terdengar suara mikrofon dengan keras lagi. Orang-orang yang sudah selesai menyiapkan semua gerai mereka satu persatu keluar. Mbak, mau makan? Basma membersihkan uap panas di atas tutup panci. Mbak belum lapar, Bas. Tetap harus makan. Ayo, nanti kita tidak sempat buat makan. Basma mendorong tubuh Kay untuk berjalan di depannya. Orang-orang sudah mengantri untuk mendapat jatah makan malam mereka. 2, Pak. Basma menunjuk dirinya dan juga Kay. Lalu petugas itu menyerahkan 2 kotak nasi dan 2 botol air mineral. Basma membawa 2 kotak nasi, lalu menyerahkan minumannya untuk Kay. Dia menunjuk deretan kursi di belakang gedung. Ada beberapa orang yang sudah duduk di sana, namun masih banyak kursi yang kosong. Akhirnya mereka berjalan ke sana. "Selamat makan," kata mereka bersamaan, lalu tertawa berdua. Seorang wanita yang duduk di sebelah mereka memandang tertarik. "Kalian pacaran ya?" katanya tersenyum renyah, sok kenal dan sok dekat. Basma diam, malas menanggapi, lalu memilih memakan nasinya. Kami kakak dan adik." Terkejut. "Biasa aja kali," batin Basma. Entahlah, ia selalu merasa tidak senang jika ada orang yang mengalihkan perhatian Kay jika dia ada di dekatnya. "Benarkah? Siapa yang kakak dan siapa yang adik?" Makin tambah sok kenal, sok dekat, dan sok penasaran. Tapi Kay memang orang yang juga mudah akrab dengan orang lain, jadi seperti bertemu partner saja kalau sudah berhadapan dengan orang jenis ini. "Menurut Mbak, siapa yang adik dan siapa yang kakak?" Dia bertampang imut. Wanita itu berpikir keras. Lalu dia menunjuk Basma dan Kay bergantian. "Laki-laki yang kakak dan adik perempuan. Benar kan?" "Benar sekali," Basma membalas cepat. "Cepat selesaikan makanmu." Dia menarik kotak nasi milik Kay agar lebih dekat dengan Kay. Kay tahu kalau adiknya sedang ada dalam mood yang buruk. Ia lalu diam dan tidak meralat jawaban wanita yang ada di hadapannya. Entahlah, terkadang Kay juga mengenali perubahan sikap Basma jika dia sibuk dengan hal lain, sementara adiknya itu sedang ada di dekatnya. Cemburu mungkin disebutnya. "Galak bener, Mas." Bakso akrab berusaha tetap akrab. "Tidak kok, Mbak, dia ini laki-laki paling manis sedunia." "Apaan sih, Kay?" melotot mata Basma. "Mbak, gerai makanan apa?" tanya Kay lebih pelan supaya Basma tidak terusik sambil mengunyah nasi tentunya. "Bakso." "Bakso?" Heran, wajah Kay seperti anak kecil yang surprise. "Memang bakso makanan tradisional ya, Mbak?" "Gak tahu juga, tapi bakso kami langganan CEO Grand Mall." "Hah? Benarkah?" Lebih antusias dari sebelumnya. "Mbak sudah pernah ketemu sama CEO?" tanyanya lagi, penuh penasaran. "Belum." Kay kecewa. Basma nyengir. "Bagaimana tante bisa bilang kalau CEO Grand Mall langganan bakso tante? Tante saja belum pernah bertemu." Wanita itu mendelik saat Basma bicara. Kay yakin bukan pada maksud perkataannya, namun pada panggilan tante yang ia pilih untuk memanggil wanita itu secara sopan, tapi disebut tante oleh laki-laki seumur Basma tentu saja membuatnya gusar. "Mas, memang aku ini menikah dengan om kamu apa?" Maaf Mbak, Basma sebenarnya adik saya. Dia ini masih kelas 1 SMU. Wanita itu mendelik tidak percaya. Ia bahkan berdiri dari duduknya dan berada di depan Basma sekarang. Memperhatikan setiap detail garis wajahnya. "Apa?" Basma kesal diperhatikan seperti itu.
Benar, bagaimana aku tidak melihat garis muda itu? Wajahmu benar-benar masih sangat muda. Pertanyaan tadi belum dijawab. Bagaimana Tante tahu kalau CEO Grand Mall langganan bakso Tante, sedangkan pernah bertemu saja tidak? Basma mengulangi pertanyaannya yang tadi. Dia melirik Kay yang sekarang fokus ke makanannya. Sekretarisnya, Kak Anjas, Kay dan Basma bersamaan. Kalian kenal dengan Mas Anjas? Iya, dia yang sering membelikan untuk CEO. Tidak terlalu kenal. Kami cuma pernah saling menyapa saja. Sudah ya Mbak, kita sudah selesai nih. Ayo Bas. Kay menarik tangan Basma. Dia sebenarnya belum selesai, namun akhirnya meremas kotak nasinya dan bangun. Kenapa Mbak? Saat mereka sudah meninggalkan kursi belakang gedung. Tidak. Kenapa? Mbak hanya merasa tidak enak saja. Kita mendapat pekerjaan ini hanya karena aku mengenal Kak Anjas, tidak mau menyebarkan gosip tentang Kak Anjas. Nanti nama baiknya bisa rusak karena menunjuk kita tidak secara profesional. Mereka sudah masuk ke dalam gedung lagi. Para tamu sudah ada yang datang ya? Ayo kembali ke tempat kita, lihat apa mereka selebriti. Mana aku tahu, balas Basma malas. Dia memang kurang suka dengan dunia itu. Walaupun dia tertarik menjadi model foto untuk butik online milik orang tua temannya, namun untuk dunia gemerlap itu dia hanya mencibir, memandang tak suka. Saat anak-anak seumurannya punya grup idola atau artis kesukaan, dia lebih sering tenggelam dengan adonan somai atau lebih suka membaca buku.